Oke guys, kembali lagi di channel Suka-Suka Studio. Di video hari ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa dengan judul I Am the Shadow Revered. Sekarang sudah memasuki babak ketiga dan ceritanya semakin seru saja. Diperlihatkan Liluo duduk di bawah pohon menyaksikan pertarungan, di mana Guild Sister sebelumnya menyampaikan kepada Linluo bahwa semua monster di dungeon ini adalah milik mereka, sehingga Linluo hanya duduk santai menyaksikan pertarungan mereka. Dan ternyata bos dari monster tikus sebelumnya belum berhasil dikalahkan oleh Linluo, hanya sekarat saja, sehingga masih bisa bangkit untuk melakukan pertarungan. Sekarang sudah masuk ke dalam pertarungan antara Guild Sister melawan monster tikus. Lalu di dalam pertarungan tersebut ada anggota dari Sister berteriak, "Hati-hati semua." Meskipun darahnya sedikit, tetapi bos dari monster tikus masih sangat sulit untuk dihadapi. Ayo kita serang bersama. Salah satu anggota dari Guild Sister berkata, "Bos, aku lebih khawatir dengan anak itu daripada monster ini. Dia terlalu mudah menyerah. Aku tidak habis pikir." Kemudian di sini Linluo hanya memberikan ekspresi sangat santuy dengan mengacungkan dua jari. Lalu anggota Sister hanya berkata, sepertinya dia hanya memiliki niat yang baik. Ternyata dari ekspresi tersebut, Linluo sudah melancarkan serangan skill di area, yaitu membuat lawannya menjadi BAB atau berak-berak ya guys. Kemudian bos dari Sister berkata, kecuali dia ingin mati, tidak ada yang boleh main-main dengan guild kita. Lalu serangan berikutnya akan datang, bersiaplah. Sepertinya bos dari dungeon ini akan menyerang kita lagi. Namun di sisi lain diperlihatkan anggota dari Sister, salah satunya si Kribo Kacamata, berteriak, Tunggu perutku." Lalu perutnya berbunyi, "Ger, aku tidak bisa." Lalu dia berteriak lagi, "Aku tidak bisa menahannya lagi." Langsung diperlihatkan, sepertinya dia langsung berak-berak ya guys, terkena skill dari Linluo, skill di area. Sepertinya dia meluncur terbang karena berak-berak ya guys. Dan dia berkata, "Jangan dilihat, bos, jangan melihat ini. Ini sangat menjijikan." Dan salah satu anggotanya yang botak dari Sister berkata, "Perutku sakit sekali." Sepertinya dia juga terkena efek dari skill di area. Lalu bos dari Sister berkata, "Itu sangat bau dan itu sangat buruk. Ini lebih bahaya daripada bom racun." Tiba-tiba saja ada serangan dari bos dungeon kepada bos dari Guild Sister. Lalu bos dari Guild Sister berkata, "Sial, bau itu terlalu buruk. Aku jadi tidak bisa berkonsentrasi melawan monster tikus ini." Kemudian diperlihatkan Linluo berdiri sambil mencabut headset di telinganya dan tertawa. Kelihatannya semua orang bersenang-senang di sini. Sambil berkata seperti itu, ternyata Linluo mengeluarkan skillnya lagi, skill di area. Tiba-tiba saja sepertinya bos dari dungeon ini, si monster tikus, terlihat ketakutan melihat sosok Linluo berdiri. Lalu si bos dari Guild Sister juga berkata, "Perutku sakit sekali, aku tidak bisa menahannya lagi. Rasanya seperti akan meledak." Di sisi lain, Linluo sudah mengeluarkan aura yang sangat kuat. Wajah merah dengan tatapan yang sangat tajam membuat si monster tikus bos dungeon ini ketakutan. Ternyata Linluo langsung mengeluarkan skinnya, Skin Explosion. Skin Explosion adalah skin yang memberikan rasa sakit yang berlebihan kepada targetnya. Tiba-tiba saja si monster tikus meledak. Duar! Diperlihatkan bos dungeon monster tikus sudah dikalahkan dan mengeluarkan 4 equipment. Di sisi lain juga di sebelahnya diperlihatkan juga anggota-anggota dari Guild Sister terbaring sudah dikalahkan oleh skill diare dari Linluo. Lalu Linluo berkata, "Pada akhirnya orang yang mengambil semua ini tetap aku." Kemudian sistem muncul, Anda berhasil membunuh bos dungeon ini. Anda mendapatkan 16.700 poin. Anda telah mencapai level 11. Semua nilai atribut meningkat 1, mendapatkan 4 poin atribut. Linluo berkata, "Wow, kali ini saya dapat equipment dan buku skill. Normalnya bos hanya mengeluarkan material dan drop equipment itu sangat langka. Tetapi drop rate kali ini skill book cuma 1 dari 1000 bisa muncul. Mungkin berburu sendirian meningkatkan drop rate." Lalu Linluo berkata, "Peralatan ini benar-benar bagus. Ini meningkatkan energi spiritual dan meningkatkan kecepatan pemulihan. Itulah yang aku sangat butuhkan." Kemudian equipment yang kedua yang didapatkan adalah cincin dari mata monster tikus. Efek dari cincin tersebut menambah spirit 2, agility 1, dan durability tambah 20. Skill pasifnya setelah dipakai,
Kecepatan pemulihan kekuatan spiritual Anda meningkat 5%. Setelah memakainya, tidak ada yang berubah. Ternyata pasif skill dan equipment skill tidak bisa bermutasi. Jadi skill yang didapatkan dari monster tikus ini dan equipment yang didapatkan tidak dapat bermutasi menggunakan skin explosion. Nah, mari kita pelajari keterampilan ini dari buku skill. Nama skillnya adalah Virus Transmission. Efek dapat menyebarkan virus, meracuni musuh dalam jangkauan, menyebabkan kerusakan tertentu, dan melemahkan pertahanan sihir dari lawannya. Lalu tiba-tiba skill tersebut bermutasi. Lalu tiba-tiba muncul notifikasi. Anda telah mempelajari skill Black Death Outbreak level 1. Skill mutasi yang dapat menyebabkan Black Death ke target atau wilayah tertentu dalam waktu singkat. Anda bisa bebas mengontrol waktu outbreak dan menularkan virus tersebut. Skill Black Death itu sangat menular dan mematikan. Ini menyebabkan salah satu wabah paling mengerikan dalam sejarah. Tentu saja skill Black Death-ku saat ini hanya level 1, masih jauh dari kata yang mengerikan. Tapi ini tidak bisa diremehkan. Jika digabungkan dengan Pain Interfection, menciptakan wabah yang sangat mematikan bukan masalah besar bagi Lin Luo. Lalu diperlihatkan material lainnya. Dia mengatakan material lainnya juga bagus. Ayo simpan di space. Tiba-tiba ada retakan di belakang Lin Luo. Lin Luo berkata, "Apa? Ruangan retak? Tampaknya itu adalah Secret Realm." Dan itu adalah Secret Realm yang belum terungkap. Dijelaskan bahwa Secret Realm adalah Scarlet Altar. Kesulitan hard. Persyaratan untuk masuk level 10 sampai level 15. Batas hanya 10 orang yang bisa masuk. Secret Realm berbeda dari dungeon dan ada risiko piece runtuh setiap saat. Tetapi mengandung monster serta peralatan dan material alami dalam jumlah yang sangat besar. Secret Realm akan tutup jika ada yang masuk dan akan menghilang setelah dibersihkan sekali. Dan itu tidak akan terbuka lagi sampai orang di dalamnya menyerah, mati atau lulus ujian atau selesai menyelesaikannya. Selain itu, hadiah dari Secret Realm atau kita sebut saja portal dan dungeon. Biasanya mereka terbagi menjadi 4 level, yaitu level normal, hard, nightmare, dan heal. Semakin tinggi kesulitannya, semakin bagus hadiahnya. Level dari portal ini adalah hard. Sangat sulit bagiku untuk menyelesaikannya sendiri. Jika saya kembali untuk menemukan bantuan, saya takut orang lain akan mengambil portal ini. Terlalu beresiko. Jadi, Lin Luo berencana memasuki portal ini sendirian. Lalu dia memegang kunci portalnya. Ayo kita coba saja. Lalu Lin Luo masuk ke dalam portal. Di sini lain diperlihatkan Kak King dan kawan-kawannya setelah berburu masih berada di hutan. Dan mereka tertawa dan berkata, "Kak King, misi ini terlalu mudah. Aku tidak menyangka profesi Cheng Buk benar-benar habis. Apakah Anda akan mengubah profesi Anda sekarang?" Lalu Kak King berkata, "Terima kasih atas semua usaha kalian. Saya sudah mentransfer 10.000 yuan ke masing-masing dari kalian. Setelah ganti profesi saya akan..." Namun belum sampai ucapannya, Kak King langsung berkata, "Tunggu, itu." Dan terlihat seperti baru terbuka. Sepertinya Kak Ling melihat portal tersebut. Terlihat seperti pintu masuk portal. Dan kawan-kawannya tertawa. "Haha, benar sekali. Aku tidak mengharapkan menemukan sebuah portal di sini. Keberuntungan ada di pihak kita. Ayo kita lihat lebih dekat." Lalu teman Kak King berkata, "Sayangnya batas level maksimum untuk masuk ke dalam portal ini adalah level 15. Kita semua sudah di level 30. Jadi kita tidak bisa masuk." Ternyata Kak King dan kawan-kawannya sudah mencapai level 30-an. Lalu teman yang lain berkata, "Itu tidak masalah, kita bisa menjualnya. Harga setiap portal yang baru dibuka mencapai 3 juta yuan." Lalu Kak King berkata, 4 juta berikan kepadaku. Kalian bisa berbagi uang, portal ini milik aku sekarang." Membuat teman-temannya berbalik dan keheranan dan berkata, "Kak King, jangan terburu-buru. Kami tidak tahu apakah ada orang yang sudah masuk ke dalam portal tersebut." Kak King hanya menjawab, "Jangan khawatir. Saya sudah memeriksa di sini. Hanya ada beberapa pemula di dekat sini. Jika ada yang masuk, dia akan mati." Lalu dia berkata, "Keponakanku sudah membangkitkan profesinya belum lama ini.
Jika dikalkulasi, dia harusnya berada di level 10. Portal ini adalah hadiah untuk dia. Di sini yang lain diperlihatkan di dalam portal. Ketika memasuki portal, misi akan muncul. Dan ketika menyelesaikan misi, portal akan dibersihkan. Muncul notifikasi dari sistem. Tugas utama 1. Hilangkan semua monster di dalam gua. Tugas utama 2. Hancurkan portal. Jadi, Linluo memasuki portal ini dengan 2 misi. Lalu dijelaskan, gua ini aslinya adalah tempat suci bagi kehidupan dan penyembahan dari orc dan lizard. Semua lizard yang tinggal di sini menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Terlihat Linluo bersembunyi di balik bebatuan melihat lizard. Terlihat monster lizard sudah menyadari kehadiran Linluo sambil mengendus-ngendus. Ternyata monster lizard ini level 15, kekuatan 20, constitution 22, kecepatan 1, spirit 3, nyawa 1800. Nilai statistik dan nyawa hampir setengah lebih tinggi dari The Demon Giant atau monster tikus. Ini hanya monster biasa, kata Linluo. Sayangnya kecerdasan mereka sangat rendah dan tidak punya kekuatan spirit yang banyak. Lalu monster lizard berteriak, "Hiss!" Kehadiran Linluo disadari oleh monster lizard dan menunjuk ke arah Linluo. Kedua monster tersebut mengejar Linluo. Linluo hanya berkata, mereka benar-benar memiliki sensitivitas. Mereka menemukanku dengan mudah. Aku harus menghentikan dulu mereka. Sambil berlari, Linluo mengeluarkan skillnya. Skin Explosion, Lost Diarrhea. Ternyata Linluo mengeluarkan skill diarenya yang membuat monster lizard berak-berak lagi ya guys. Lalu Linluo berkata, bau itu sangat buruk. Pasti ras berdarah dingin yang hidup di lingkungan gelap dan lembab. Bau itu sepertinya akan membunuhku. Linluo berkata, tempat ini tidaklah sangat besar dan ventilasinya juga sangat buruk. Saya tidak bisa memakai skill diare lagi. Jika tidak, bau itu akan membunuhku sebelum aku membunuh mereka. Terlihat Linluo menghentikan gerakannya, lalu melancarkan serangan lagi kepada kedua monster tersebut. Lalu menggunakan skill barunya yang didapatkan dari buku skill setelah mengalahkan monster tikus tadi. Sekian alur cerita kali ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya.